Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Desparatni, NIM 18053029. Saya akan menjelaskan materi evaluasi hasil belajar ekonomi, yaitu mengenai soal pilihan ganda dan uraian. Yang pertama yaitu definisi dari soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda yaitu tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Biasanya terdapat 2 sampai 5 alternatif jawaban. Jawaban tersebut disuguhkan dan jumlah alternatif jawaban tersebut tidak boleh terlalu banyak karena akan membingungkan dan juga menyulitkan penyusunan butir soal. Tipe soal pilihan ganda memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari 2 bagian yaitu stem dan option. Yang kedua, memiliki jumlah alternatif jawaban yang lebih dari 1. Dan yang ketiga, alternatif jawaban antara 2 hingga 5. Adapun jumlah soal pilihan ganda sebagai berikut. Yang pertama, adapun jenis-jenis dari soal pilihan ganda. Yang pertama, pilihan ganda analisis berhubungan antara hal dan sebab. Pilihan ganda berhubungan antara hal atau sebab akibat terdiri dari 2 pernyataan. Kedua pernyataan tersebut dihubungkan oleh kata sebab. Pada bentuk soal pilihan ganda antar hal atau sebab akibat ini, siswa dituntut untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut. Kedua pertanyaan itu dapat benar, salah, atau dapat juga pertanyaan yang satu benar, yang lain salah. Apabila kedua pertanyaan itu benar, yang perlu diperhatikan ialah apakah kedua pernyataan itu mempunyai hubungan sebab akibat. Yang kedua yaitu pilihan ganda analisis kasus. Pada tes bentuk pilihan ganda analisis kasus, peserta tes dihadapkan pada suatu kasus. Kasus ini disajikan dalam bentuk cerita, peristiwa, dan sejenisnya. Kepada peserta tes diajukan beberapa pertanyaan. Setiap pertanyaan dibuat dalam bentuk melengkapi pilihan. Bentuk tes analisis kasus menggunakan petunjuk sebagai berikut. Misalnya, untuk menjawab butir soal berikut, disediakan kasus. Pahami secara cermat, kemudian jawablah soal-soal di bawah ini. Yang ketiga yaitu pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda asosiasi. Pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda asosiasi ini hampir sama dengan bentuk pilihan ganda biasa, hanya saja cara menjawabnya yang lebih kompleks. Dalam pilihan ganda biasa hanya ada satu jawaban yang paling benar atau tepat, tetapi dalam pilihan ganda kompleks ini pilihan dan diperbolehkan menuliskan keempat alternatif pilihan sebagai jawaban yang benar. Yang keempat yaitu pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan sebagainya. Bentuk tes ini mirip analisis kasus, baik struktur maupun pola pertanyaannya. Perbedaannya yaitu dalam tes bentuk ini tidak disajikan kasus dalam bentuk cerita atau peristiwa, tetapi kasus tersebut berupa diagram, tabel, grafik, dan sebagainya. Kemampuan yang diukur oleh pilihan ganda yaitu tes yang mengungkapkan pengetahuan, tes yang mengungkapkan pemahaman, tes yang mengungkapkan penerapan, tes yang mengungkapkan analisis, tes yang mengungkapkan sintesis, dan tes yang mengungkapkan penilaian atau pernyataan yang mengungkapkan evaluasi. Kelebihan dari tes pilihan ganda yang pertama, butir soal tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan pembelajaran. Yang kedua, soal pilihan ganda sebagai alat ukur dapat menggunakan jumlah butir soal yang relatif banyak, dan karena itu penarikan sampel pokok bahasan yang akan diujikan dapat lebih luas. Yang ketiga,
Hasil tes dapat dilakukan secara objektif. Yang keempat, tipe butir soal dapat disusun sedemikian rupa sehingga menuntut kemampuan peserta tes untuk membedakan berbagai tingkatan kebenaran sekaligus. Yang kelima, jumlah pilihan yang disediakan melebihi dari 2. Yang keenam, tingkat kesukaran butir soal dapat diatur. Yang ketujuh, informasi yang diberikan lebih kaya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari tes pilihan ganda ini. Yang pertama, relatif lebih sulit dalam penyusunan butir soalnya. Yang kedua, ada kecenderungan bahwa guru menyusun butir soal tipe ini dengan hanya menguji atau mengukur aspek ingatan atau yang paling rendah dalam ranah kognitif. Yang ketiga, adanya pengaruh kebiasaan peserta tes terhadap tes bentuk pilihan ganda terhadap hasil tes peserta. Selanjutnya yaitu tes bentuk uraian. Tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes secara naratif. Ciri khas tes uraian ialah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal, tetapi disusun oleh peserta. Keunggulan dari tes uraian ini yang pertama, tes uraian dapat dengan baik mengukur hasil belajar yang kompleks. Hasil belajar yang kompleks artinya hasil belajar yang tidak sederhana. Yang kedua, tes bentuk uraian terutama menekankan kepada pengukuran kemampuan mengintegrasi berbagai buah pikiran dan sumber informasi dalam suatu pola berpikir tertentu. Yang ketiga, bentuk tes uraian ini lebih meningkatkan motivasi peserta didik untuk melahirkan kepribadian dan wataknya sendiri. Yang keempat, kelebihan lain tes uraian ialah memudahkan guru untuk menyusun butir soal. Yang kelima, tes uraian sangat meningkatkan kemampuan menulis para peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari tes uraian. Yang pertama, reliabilitasnya rendah, artinya skor yang dicapai oleh peserta tidak konsisten bila tes yang sama atau tes yang paralel yang diuji berulang-ulang. Yang kedua, untuk menyelesaikan tes uraian, guru dan siswa membutuhkan waktu yang relatif banyak. Yang ketiga, jawaban peserta tes kadang-kadang disertai dengan bualan-bualan atau hal-hal yang kurang penting. Yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling membedakan prestasi belajar siswa. Dan yang kelima, sering terjadinya hal-hal yang seperti halo effect, carry over effect, dan order effect. Rambu-rambu untuk menulis butir soal uraian ini ada beberapa hal. Yang pertama, soal ditulis sedemikian rupa sehingga soal menjadi spesifik dan dapat ditangkap dengan jelas oleh peserta ujian. Yang kedua, pertanyaan uraian diawali dengan kata-kata bandingkanlah, berikanlah alasan, dan atau jelaskan. Yang ketiga, beberapa butir soal dengan jawaban relatif pendek-pendek lebih baik daripada suatu soal yang memerlukan jawaban yang panjang. Yang keempat, disarankan untuk tidak menulis butir soal bentuk pilihan pada soal tes uraian. Dan yang terakhir yaitu soal disusun secara berseri dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Sekianlah penjelasan mengenai tes bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Kalau ada salah atau kalau ada kurang atau salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.